Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Google Indonesia pada pekan ini mengkritik rancangan peraturan presiden tentang jurnalisme berkualitas yang dinilainya membatasi keragaman sumber berita dan hanya menguntungkan pihak tertentu. Alih-alih membangun jurnalisme berkualitas, peraturan ini dapat membatasi keberagaman sumber berita bagi publik karena memberikan kekuasaan kepada sebuah lembaga non-pemerintah untuk menentukan konten apa yang boleh muncul online dan penerbit berita mana yang boleh meraih penghasilan dari iklan. Terang Google dalam blog resminya Selasa 25 Juli 2023. Google Indonesia pada pekan ini mengkritik rancangan peraturan presiden tentang jurnalisme berkualitas yang dinilainya membatasi keberagaman sumber berita. Apakah Perpres jurnalisme merugikan masyarakat Indonesia? Apakah berita media online akan dibatasi karena hanya segelintir penerbit atau media yang diuntungkan? Apakah kehadiran Perpres jurnalisme akan membunuh beberapa media dakwah yang kritis? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat kebijakan publik Bung Suswanta. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Suswanta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik Bung Suswanta, kita akan membahas tentang rancangan Perpres jurnalisme. Menurut Anda Bung Suswanta, rancangan baru Perpres jurnalisme berkualitas yang diajukan oleh Kominfo tuai pro kontra. Banyak pihak melontarkan kritik terkait Perpres jurnalisme. Apakah kehadiran Perpres jurnalisme akan membunuh banyak media dan para kreator, Bung Suswanta? Baik, sebelum saya menjawab apakah akan membunuh para kreator, ya, konten kreator atau tidak, saya ingin menjelaskan begini, bahwa kalau kemudian kita bicara iklim pers atau jurnalistik, ya, dalam sebuah negara tentu tidak bisa dilepaskan dari sistem politik yang dianut, ya, oleh negara itu, ya. Secara fakta memang ada negara yang menganut sistem politik demokrasi, dan demokrasi eh, membawa konsekuensi bahwa eh, harus liberal, ya, sehingga persnya memang liberal, ya, dalam arti ada kebebasan pers, ya, tidak hanya dimonopoli oleh negara dalam ini pemerintah, ah, juga diberi kebebasan untuk melakukan kritik, ya, meskipun tetap dibatasi, ya, kritiknya tidak boleh kritik yang mendasar, yang mempertanyakan hal yang dianggap sudah mendasar, ya. Tetapi intinya bahwa dalam sistem politik demokrasi itu memang ada ruang kebebasan pers, ya, kritik pengawasan oleh masyarakat, gitu, ya. Nah, meskipun sekali lagi tadi saya katakan ada batasannya, ya. Nah, di sini bisa dikatakan kadang tidak konsisten juga. Mereka bebas tapi tetap bebasnya itu ada batasan, ya. Nah, di sisi yang lain kita melihat ada negara yang juga menerapkan sistem politik yang disebut dengan autokrasi, ya, autokrasi. Jadi eh, sistem politik itu memang berkaitan juga dengan ideologi yang diterapkan dalam negara itu. Jadi kalau tadi saya katakan yang pertama adalah demokrasi, itu ya ideologinya biasanya uh, apa namanya kapitalis sekuler, ya. Nah, kalau yang autokrasi ini ideologinya ya sosialis komunis, ya. Nah, berbeda dengan yang negara pertama tadi, negara kedua ini memang tidak mengenal yang namanya kebebasan pers, ya. Semua dimonopoli oleh negara, ya. Dari informasi satu arah, ya. Kontrol yang sangat ketat terhadap warga,
Ya. Nah, poinnya kalau yang pertama itu ada ruang kebebasan meskipun ada pembatasan, ya, karena negara itu memerlukan ya pengawasan kritik, ya, ya, dan juga partisipasi dalam masyarakat di dalam eh, pengawasan dan pemerintahan itu memang menjadi indikator ya penilaian dalam dalam sebuah sistem demokrasi liberal. Nah, di sisi lain yang autokrasi tadi itu memang sangat dibatasi. Asumsinya memang negara itu sudah merasa benar, ya, tidak perlu dikritik, tidak perlu diawasi, ya, dan informasinya hanya searah dari eh, pemerintah atau negara, ya. Nah, kalau kita melihat tren hari ini, ya, tampaknya memang Indonesia itu bandulnya ke arah yang autokrasi, ya. Meskipun secara formal atau de jure itu ngakunya demokrasi, tapi de facto memang eh, bandulnya mendekati autokrasi, ya. Nah, kita lihat ya ada undang-undang UU ITE, ya. Eh, jadi Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang informasi dan transaksi elektroniknya ini menjadi apa palu godam terhadap mereka yang dianggap kritis terhadap pemerintah, ya. Dengan undang-undang ini bisa kena, ya, dengan alasan pencemaran nama baik, penyebaran berita hoax, ya. Tapi semua tidak ada standar yang jelas. Jadi standarnya adalah ya mereka yang pro pemerintah atau kemudian mereka yang memang menjadi bagian dari pemerintah. Nah, termasuk rancangan Perpres ini, ya, eh, tentang tanggung jawab platform digital untuk jurnalisme berkualitas. Nah, kalau dari judulnya memang kelihatan sangat menarik, tetapi saya melihat eh, yang kontra itu banyak, ya. Nah, Google jelas ya, kemudian dari Asosiasi Media Cyber Indonesia, ya, AMSI, kemudian Aliansi Jurnalis Independen ANJI, kemudian ada IJTI, ya, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, dan juga IDA, ya, Indonesian Digital Association, itu mengkritik, ya. Nah, kalau saya melihat setidaknya ada dua hal yang menjadi kritik mereka. Jadi yang pertama memang munculnya ya dari undang Perpres ini nanti akan muncul sebuah lembaga baru yang akan punya kewenangan untuk menentukan ya mana konten yang boleh dan tidak, ya, termasuk boleh beriklan atau tidak. Ini berarti ada pertimbangan satu sisi ekonomi, pemerintah ingin mendapatkan keuntungan dari apa namanya ya apa namanya eh, apa namanya ya iklim jurnalistik ini, ya. Nah, yang kedua itu politik, ya. Jadi pemerintah berkepentingan untuk membatasi ya berita-berita, ya, dan tentu ini nggak bisa kita lepaskan dari pemilu 2024, ya. Jadi harus ya difilter itu ya yang menguntungkan itu yang boleh, yang tidak menguntungkan yang tidak boleh. Tetapi lagi-lagi standarnya adalah standar lah pemerintah, ya, sehingga nanti tadi saya katakan trennya lebih mengarah pada politik apa namanya autokrasi, ya. Nah, meskipun tadi kalau dibandingkan kelihatannya demokrasi itu lebih membuka, ya, membuka peluang partisipasi kritik pengawasan, tetapi jangan lupa bahwa bahwa itu sangat bebas sehingga apa namanya eh, yang merusak, ya, yang apa ujungnya fitnah atau yang memang bohong itu menjadi campur aduk, ya. Artinya kebebasan itu juga tidak mendidik rakyat untuk menjadi cerdas karena eh, apapun boleh disampaikan, ya. Nah, jadi eh, kalau pertanyaannya tadi adalah
apakah akan membunuh? Iya, karena nanti ada lembaga yang akan menentukan mana yang konten yang boleh dan tidak. Ya, dan itu sekali lagi kita bisa pastikan bahwa ya dengan alasan kepentingan nasional ya kemudian tidak memecah belah dan itu sangat subjektif. Artinya intinya yang mendukung pemerintah ya atau yang ya memberikan apresiasi positif terhadap kinerja pemerintah itu yang akan dilakukan. Sebaliknya yang kritis tentu tidak akan ditampilkan atau akan dilarang. Ya, itu Mas. Ya. Baik, Bung Suswanta. Kemudian, apakah sikap kritis media massa semakin dibungkam seperti yang Anda tadi sampaikan? Dan apakah jargon kebebasan berperilaku yang menjadi salah satu aset demokrasi memiliki standar ganda dan menegaskan adanya anomali sistemis dan kian mengarah pada iklim otoriter? Iya, ya. Jadi saya sependapat dengan kesimpulan ya bahwa memang tadi ini bandulnya memang ke arah otoritarianisme ya. Jadi otoritarianisme itu ya tadi meskipun de facto ngakunya memberikan kebebasan tetapi trennya atau bandulnya ke arah yang saya sebut tadi autokrasi. Autokrasi itu sistemnya ya. Jadi nanti kalau orangnya ya otoriter ya. Uh, saya kira memang hari ini ya Cina itu menjadi gurunya Indonesia ya, termasuk dalam mengatur pers atau jurnalis. Ya, jadi saya sepakat dengan kekhawatiran banyak orang bahwa memang ya nanti akan apa namanya ya filter itu akan sangat kejam terhadap mereka yang kritis ya, apapun alasannya ya. Jadi tampaknya memang pemerintah berusaha dengan segala cara agar pemilu 2024 itu calon yang didukung itu yang menang ya. Sehingga membatasi apa namanya suara-suara kritis atau suara-suara sumbang yang dianggap nanti kan bisa menggagalkan ya rencana pemerintah itu. Baik, Bung Suswanta. Kemudian, apakah perpres jurnalisme juga akan menjadi mekanisme yang ampuh? Tadi juga Anda sampaikan untuk membungkam opini yang kontra terhadap penguasa. Iya, saya kira memang ini kan bareng-bareng nanti tetap akan diterapkan pada yang sama dengan tadi saya katakan Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, e-elektronik. Ya, ya. Jadi eh, apa namanya yang termasuk kategori hoax ya padahal kalau kita lihat ya sebetulnya pemerintah sendiri yang menjadi penyebar hoax ya. Eh, ya kemudian apa ya yang standar lah masuk apa namanya kategori melanggar SARA ya. Tetapi lagi-lagi ya praktek selama ini kita melihat sebelum ada perpres ini saja itu ya tebang pilih dalam implementasinya ya. Mereka yang dianggap kritis terhadap penguasa itu yang kemudian ditindak ya sementara yang juga menyebarkan hoax, menyebarkan apa hal-hal yang terkait dengan SARA, tetapi karena dia menjadi pendukung rezim ya uh, ya nggak ada tindakan yang berarti ya. Nah dari pengalaman itu saya kira dengan perpres ini nanti akan ya akan lebih lagi ya. Eh, jadi pembungkaman terhadap mereka yang kritis itu akan terjadi. Jadi tidak hanya dengan perpres ini, tetapi juga tadi ya undang-undang yang sudah ada dalam arti adalah undang-undang nomor 11 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ya. Baik, terakhir Bung Suswanta. Apakah ancaman pemberangusan media kritis dan berkualitas maupun oposisi perlu ditolak, Bung Suswanta? Ya, kalau apa namanya dikaitkan dengan apa ya kegiatan dakwah ya dakwah dalam arti menyampaikan sesuatu yang hak ya yang benar itu benar dan
mengatakan yang batil itu batil, ya iya, karena ini akan apa namanya akan membungkam dan pasti pesan ini tidak akan tersampaikan. Ya, jadi saya kira memang kita melihatnya dalam perspektif kepentingan dakwah. Ya. Nah, eh, itu bagi para penyeru ya kebaikan, penyeru kebenaran, saya kira satu sisi perlu mempelajari hukum positif yang ada, ya termasuk nanti Perpres ini, ya. Ini bukan masalah apa namanya ya takut atau tidak, tetapi ya kita perlu memahami hukum positif yang ada dan kita tetap ya semangat untuk menyampaikan kebenaran, ya, dan tentu memang kita tidak menyampaikan sesuatu yang hoax misalnya atau mungkin yang berbau fitnah ya. Kita sampaikan sesuatu berdasarkan dasar, dalil, ya. Eh, Dan kepentingan kita adalah pencerdasan politik umat, ya, terutama menyangkut atau berkaitan dengan pemilu 2024 besok. Ya. Baik, jazakallah Bung Suswanta untuk kesempatannya pada Ya, kali ini. Mudah-mudahan Bung Suswanta sama-sama. senantiasa diberikan kesehatan Amin, dan amin, dilindungi oleh Allah amin. dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suhanadi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.